menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamat-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai ibadah hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Shalom dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-12 dalam ibadah online kita. Kiranya kita terus semangat dalam Tuhan, walau kita masih mengadakan ibadah dari tempat ataupun rumah saudara masing-masing. Sampai saatnya kita segera bersama kembali dalam ibadah di gedung gereja. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan sambut ibadah kita dengan satu pujian, Bangunkan Jiwaku yang Lesu. Jiwaku yang lesu.
dan membangunkan jiwa kita yang lesu. Mari kita berdoa untuk memasuki dalam ibadah kita pada saat ini. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh terus datang kepadamu mengucap syukur. Semua bukan satu kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni setiap perbuatan kami yang sudah mendukakan Engkau Tuhan. Dan biarkanlah saat ini Tuhan Kau menjamah setiap pribadi kami, hingga kami boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau buka jam kebaktian kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi. Ya, masih ada sukacita kita ya saat ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Namanya Tuhan Allah kita yang luar biasa dan layak untuk kita puji dan kita muliakan. Besarlah Tuhan. Kita nyanyi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya kekala kuasanya. Aman berlimpah.
kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebentar kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semulinda dengan tema melayani karena kemurahan Allah. Tapi terlebih dahulu mari kita akan membacakan ayat mas kita terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali, saya akan membacakan sekali, Bapak Ibu Saudara akan membacakan sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Kasih yang Sempurna. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang senantiasa tahu setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, lewat kondisi apapun kami boleh melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan yang ajaib itu tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kondisi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biar melalui kebenaran firman Tuhan, pada hari ini kami akan terus rindukan Tuhan,
menjadi pelayan-pelayan-Mu yang penuh dengan kemurahan di dalam pelayanan yang kami lakukan ini. Sungguh Tuhan, kami boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa terjadi di kehidupan kami, terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Bapa sendiri yang mengungkapkan segala sesuatu yang mungkin belum kami ketahui melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita beribadah dalam minggu yang ke-12, walaupun kita belum bersama-sama ada di rumah Tuhan, di gereja kita. Tapi kita bersyukur, kita tetap memiliki ketekunan dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Harapan kita di minggu-minggu yang akan datang, supaya kita juga boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Harapan kita, mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk mempertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai aktivis, baik sebagai jemaat-jemaat yang melayani Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, bukan semata-mata karena kita mampu, bukan semata-mata karena kita sanggup melayani Tuhan. Tetapi ayat 1 yang kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ini menunjukkan kepada kita semata-mata kita sanggup melayani, kita dimampukan melayani karena kemurahan Allah. Itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan menganugerahkan kepada kita semua untuk siap mengambil bagian di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah merasakan bahwa setiap hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita merasa kita memiliki beban di dalam pelayanan ini? Kita mungkin tidak cocok atau ada banyak hal-hal yang bertentangan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya di dalam pelayanan yang kita lakukan, karena kebaikan dan kemurahan Allah, itu menjadi bumerang bagi kita. Kita mulai kecewa, kita mulai tawar hati. Seharusnya ketika ada konflik, ketika ada berbenturan satu dengan yang lain di dalam pelayanan, justru membuat kita semakin maju, semakin termotivasi untuk melihat panggilan di dalam pelayanan ini. Paulus di dalam dia melayani Tuhan,
kita boleh melihat ada banyak tantangan, khususnya dalam 2 Korintus pasal pertama. Di situ dikatakan di dalam ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu dalam penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Oh, di dalam pelayanan yang Paulus alami di Asia Kecil, itu bukan hal yang mudah. Ada beban yang berat, ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi, Bapak Ibu. Tapi menunjukkan kepada kita, ketika dia melayani berita Injil, membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus kepada Kristus, itu memiliki beban yang berat. Tetapi di dalam ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 1 ini mengatakan, kami tidak tawar hati. Bapak Ibu, ketika beban itu ada dalam kehidupan kita, sebenarnya itulah yang menjadikan kita fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, sehingga membuat kita tidak tawar hati. Kita tidak mundur, kita tidak kecewa menghadapi tantangan seberat apapun. Dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, khususnya di dalam ayat-ayat selanjutnya, apa yang dikatakan Paulus? Dia banyak mengalami tantangan, terjepit, dianiaya. Tetapi kita boleh melihat, dia tidak sendirian. Dia tidak putus asa. Justru itu yang membuat kita semakin hari, ketika tantangan terbesar, terberat apapun yang harus kita hadapi, kita tidak tawar hati. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, dia bercerita kepada seniornya bahwa ketika dia menghadapi tantangan yang berat, dia nyaris putus asa, dia nyaris kecewa, dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak ada artinya pelayanan dia lakukan, tidak ada yang dia bisa kerjakan. Dia nyaris putus asa. Seniornya berkata bahwa kamu harus tetap bertahan. Kamu harus tetap bertahan. Justru kalau kamu meninggalkan pelayanan, berarti kamu tidak bertanggung jawab. Di tempat lain pun kamu bisa menghadapi tantangan bahkan yang lebih berat daripada apa yang kamu sudah alami. Bapak Ibu, itu hanya sebuah contoh. Tapi kita boleh melihat pengalaman Paulus ketika dia ada di kota Korintus. Sungguh ini bukanlah hal yang mudah. Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat selanjutnya kita boleh melihat apa yang terjadi. Bahwa ada hal-hal yang mungkin orang menilai itu tidak baik, tetapi dia mengatakan kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman. Ada guru-guru palsu yang lebih menonjol daripada berita firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh melihat Paulus menyadari bahwa di dalam pelayanan dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disampaikan. Dia tidak memanipulasi hal apapun selain kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan di dalam jemaat Korintus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melayani mungkin ada pemikiran, mungkin orang berkata, lebih baik dia lebih hebat daripada saya. Kok saya melayani Tuhan bertahun-tahun, ternyata saya tidak memiliki apa-apa.
Secara materi tidak ada apa-apa. Tetapi ketika kita membandingkan dengan orang lain, Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya kita mulai mencari popularitas, mencari ini itu, dan akhirnya tujuan daripada pelayanan kita mencari kepentingan diri sendiri, mencari nama, bukan menegakkan kebenaran, bukan menyampaikan kebenaran. Sudah menyimpang daripada arti yang namanya sebuah pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Paulus mengabarkan Injil, tidak semua orang mendengar dan menjadi percaya. Itulah tantangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Khususnya di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Ketika kita yang adalah hamba Tuhan sejati, walaupun kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang adalah berita Injil yang kita sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Roh Kudus yang bekerja secara leluasa, yang memampukan kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, dan orang yang mendengarkannya boleh menjadi terpercaya dan dibukakan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus melihat dalam diri kita apa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan. Jikalau berita Injil yang kita sedang lakukan saat ini mungkin tertutup oleh orang-orang yang belum menerima kebenaran kita, tetapi alasan ayat 4 mengatakan kepada kita, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman, yang tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bukan hanya virus corona yang ada, Bapak Ibu, sekarang menjadi momok bagi semua orang, tapi virus-virus keduniawian yang membuat orang tertutup mata hatinya untuk mendengar berita Injil, dibutakan oleh kesombongan, oleh kehebatan manusia, oleh ketamakan, oleh keberadaan atau kekayaan yang mereka miliki. Virus-virus itu yang tengah merenggut dalam kehidupan umat Tuhan. Seringkali tidak terpikirkan oleh mereka, hidup mereka ini buat apa di dunia? Hidup kita ini sementara di tengah-tengah COVID seperti ini. Kita bisa berharap sama siapa kalau bukan berharap kepada Tuhan? Harta yang kita miliki, kita tidak bisa nikmati sepenuhnya. Kita tidak bisa melakukan ini itu karena terbatasnya situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang terkasih, iblis mulai membutakan mata hati manusia untuk menerima berita Injil. Tetapi Injil itu tidak pernah terbelenggu oleh situasi dan kondisi yang ada. Dalam ayat kelima, ini adalah sebuah moto dalam kehidupan Paulus. Ketika dia melayani Tuhan, apa yang difokuskan oleh Paulus? Semata-mata fokusnya adalah Kristus. Seperti dalam Filipi 1 pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di dalam ayat 5 ini juga mengatakan kepada kita apa yang menjadi fokus Paulus. Semata-mata adalah apa? Berita Injil. Salib Kristus yang menjadi pusat berita Injil Paulus. Ya. Tetapi bukan karena apa yang sudah dia lakukan, apa yang menjadi kehebatan Paulus. Semata-mata bukan
diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menjadi poros utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita dimampukan oleh Tuhan menjadi orang yang tenar, orang yang hebat, orang yang masyhur, tetapi hati-hati ketika kita bangga dengan kepopuleran kita, bangga dengan apa yang kita punyai, tetapi kita tidak fokus dalam hidup kita kepada Kristus. Hati-hati, hidup kita hidup yang hanya sementara. Tetapi ketika fokus hidup kita bukan kepada Kristus, alangkah ironisnya. Kita fokus pada diri sendiri yang membuat kita bangga, yang membuat kita akhirnya ketika kita merasa bangga tersanjung, disanjung sama siapapun, akhirnya kita akan jatuh. Paulus mengatakan juga di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Justru dalam kelemahan pula kuasamu menjadi nyata. Paulus menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagahnya dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami tantangan begitu berat dalam memberita Injil. Justru di dalam kelemahanlah Paulus boleh melihat kuasa Allah yang ajaib itu memampukan dia, memakai dia. Bapak Ibu, mungkin kita kenal dengan Hudson Taylor. Dia adalah misionaris yang dari Inggris ditempatkan di negeri Tiongkok. Memang dia tidak ada lagi di dunia, tetapi visi misinya sungguh luar biasa Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan di daratan Tiongkok. Ketika Hudson Taylor ada di Tiongkok, dia boleh melihat ada begitu tantangan, begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Akhirnya dia menetapkan satu visi, merekrut tenaga misi 1.000 orang untuk menjangkau orang-orang Chinese, orang-orang di Tiongkok. Dalam 3 tahun visi misinya menjangkau 250 orang untuk dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia melayani Tuhan, apakah ada tantangan? Wah, begitu banyak. Dia harus kehilangan istrinya dan anaknya, dan akhirnya dia menikah lagi. Dan akhirnya keluarga ini yang nantinya kita boleh melihat bagaimana anak-anak daripada Hudson Taylor itu yang juga akan terus meneruskan visi dan misi Hudson Taylor. Saudara-saudara yang kasih, saya diingatkan kembali bagaimana melayani Tuhan itu penuh dengan rasa tanggung jawab, harus penuh dengan sepenuh hati di dalam kita melayani Tuhan. Apa yang kita harus lakukan ketika kita melayani Tuhan? Fokus kita adalah Kristus, bukan cari pujian, bukan ada embel-embel lain. Ketika kita dengan setia melakukan pelayanan ini sampai akhir hidup kita, akhirnya di dalam pelayanan kita harus mencapai garis akhir. Kita tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak boleh melayani Tuhan tanpa beban, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini, kita tidak mendapatkan sesuatu. Nanti mari kita berduyun-duyun, kita berlomba-lomba untuk terus fokus pada Kristus. Ketika kita fokus pada Kristus, maka kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah semangat daripada jemaat-jemaat Tuhan untuk terus tekun dalam ibadah, untuk terus tekun di dalam melayani Tuhan, untuk terus tekun fokus kepada Kristus. Biarlah putus asa, tawar hati itu tidak menjadi bagian dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, ketika kita fokus
kepada Kristus dalam pelayanan kita. Tuhan yang terus memampukan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan yang terus memelihara kami, Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kami dalam kasih sayang-Mu yang ajaib. Kami terus merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang menolong kami, Allah yang terus menopang kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu di dalam beban-beban yang mereka harus hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami boleh lalui Tuhan. Justru di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu begitu nyata Tuhan. Kami boleh alami kebaikan-kebaikan-Mu yang sungguh hari lepas hari menopang kami. Biarlah jemaat-jemaat-Mu terus alami kuasa-Mu yang ajaib itu dalam kehidupan mereka di tengah-tengah pergumulan, di dalam keluarga mata pencarian, apapun yang menjadi kesukaran-kesukaran, mereka tidak tawar hati. Jamah kehidupan mereka, jamah bangsa kami juga ya Tuhan. Ada begitu banyak kesusahan secara ekonomi, secara orang-orang yang mungkin di PHK karena kondisi yang ada ini Tuhan. Tuhan, Kau bangkitkan kembali negara kami ini Tuhan. Terus Tuhan, nyatakan kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Bagi bangsa kami dipulihkan. Orang-orang yang sakit, tenaga-tenaga medis, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Rencana pendewasaan gereja kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah mendengar doa-doa syafaat kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Semulinda. Biarkan boleh terus menguatkan kita. Sebentar kita juga akan memperhatikan warta gereja minggu ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita terus berdoa semoga minggu depan ini kita boleh beribadah seperti biasa di gedung gereja kita ini yang sudah kita nantikan sekian lama. Biarkanlah semua itu boleh terjadi, semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Minggu ini kita memberi persembahan satu kali saja untuk kas umum, dan silakan persiapkan atau masukkan ke dalam amplop. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat langsung menyerahkan ke bendara gereja. Bisa juga dibawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita akan iringi dengan satu pujian nomor 217, Ingat Akan Nama Yesus. Kemanapun kau pergi,
kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa. Ya Bapak, segala puji syukur kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan, hingga sampai saat ini kami boleh bekerja, kami boleh makan, kami boleh menikmati begitu banyak berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Dan pada kesempatan saat ini kami memberikan persembahan Tuhan, sedikit dari begitu banyak berkat yang berlimpah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita. Biarkanlah Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan terus memberkati rumah tangga kami masing-masing, Tuhan terus memberkati kehidupan kami melewati berbagai macam pencobaan Tuhan. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita tutup dengan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bob Sukutu. akhir ibadah ini ya Tuhan, hati kami terangkat mengucap syukur karena berkat dan anugerah-Mu. Karena kami sadar Tuhan, sebagaimana adanya kami sampai saat ini, kami boleh menjalani kehidupan ini semua. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh kuat menjalani kehidupan karena berkat, kasih dan pertolongan Tuhan Yesus yang setia. Karena itu Tuhan, biarlah pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, bahkan dalam setiap pekerjaan usaha kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati semua kami dengan anugerah-Mu. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh yang Kudus, meneguhkanmu, memberkatimu, menyertai setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, memberkati setiap kehidupan rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan dalam Tuhan, oleh hari ini, esok bahkan sampai selamanya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia dan bersukacita kita bersama. Kita terus setia di dalam anugerah Tuhan selama 12 minggu. Kita boleh ibadah Tuhan terus memberikan kehidupan kita. Mari kita terus berdoa, kita berharap biarlah